Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Bapak lihat wajah kalian semangat-semangat ini. Sarapan dari rumah? Sarapan, Pak. Harus amal sarapan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan Doa. satu orang. Siapa Rina? Silakan pimpin doa kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau cek kehadirannya. Hadir semua? Hadir. Baguslah kalau hadir semua. Nah, sekarang kita akan mendengarkan atau menyanyikan lagu nasional. Tahu lagu Halo Halo Bandung? Tahu, Pak. Kalau begitu, silakan berdiri. Posisinya tegap, karena kita akan menyanyikan lagu Nasional. Oke, sudah tegap semua. Lestari, pandangan ke depan. Oke, silakan duduk semua. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Bapak ingin bertanya. Ada yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Apa materi kita minggu yang lalu? Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai dasar dari segala produk hukum kita yang ada di Indonesia. Itu akan berkaitan dengan materi kita yang akan Bapak sampaikan hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran kita, perhatikan ke depan. Sudah ada di papan tulis di slide-nya. Bisa dilihat semua? Bisa. Jelas? Jelas. Baiklah, tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran berbasis PBL, berbasis masalah, murid mampu memahami dan menjelaskan arti norma dalam masyarakat dan bagaimana penerapan norma di dalam masyarakat. Pernah dengar kata norma kan? Kenapa? Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau bertanya. Ada yang tidak pernah berbohong? Tidak. Ada yang tidak pernah berbohong? Coba angkat tangan. Ada yang sering berbohong? Ada. Beda sering dengan pernah ya. Ada yang pernah berbohong? Oke, semua pernah Ada yang sering berbohong? Haruslah, karena Bapak yakin kalian orangnya jujur. Jujur. Nah, selanjutnya buka buku paket kalian halaman 33. Perhatikan di situ, itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah dilihat? Sudah. Silakan dibaca dan dipahami. Bapak kasih waktu 5 menit. Ingat, membaca tidak perlu pakai suara, bisa di dalam Hati. Silakan.
Sudah selesai Sudah. dan sudah dipahami? Sudah. Bagus. Nah, sekarang kita masuk ke materi pelajaran kita. Perhatikan semuanya ke depan. Badan dan dudukmu ditegakkan. Pikiran difokuskan ke depan. Kita masuk ke materi kita. Oke, nah, materi kita hari ini adalah norma yang berlaku di dalam masyarakat. Siapa pernah sering atau siapa yang pernah buang sampah sembarangan? Saya, Pak. Melanggar norma? Melanggar, Pak. Berarti norma itu adalah Aturan. perhatikan norma. Pengertian norma. Norma adalah seperangkat aturan atau pedoman perilaku yang berlaku di dalam masyarakat. Masyarakat. Pertanyaan Bapak, kalian masyarakat? Iya. Saya masyarakat. Nah, itu pengertian dari norma. Kita lihat apa itu ciri-ciri dari norma. Ciri-ciri norma yang pertama itu Relatif. norma dapat berbeda-beda antar masyarakat dan dapat berubah seiring waktu. Bapak kasih contoh. Kita sekarang tinggal di lingkungan apa? Sekolah. Sama kan? Yang kedua, mengikat. Norma bersifat mengikat bagi setiap anggota masyarakat. Siapapun anggota masyarakat, baik. Yang ketiga, ciri-ciri dari norma bersifat sosial. Norma muncul dan berkembang dalam konteks sosial. Makanya norma itu ada karena adanya hubungan sosial sesama masyarakat. Yang terakhir, ciri-ciri dari norma mempengaruhi perilaku. Norma membentuk dan memengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Bayangkan kalau tidak ada norma, tidak ada aturan di dalam masyarakat. Jenis-jenis norma. Ada berapa norma? 4. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Itulah jenis-jenis norma agama. Itu aturan yang dibuat oleh pemuka agama berdasarkan kitab Suci. Dua, norma kesusilaan. Itu aturan yang mengatur tentang tingkah laku. Ini hampir sama dengan norma kesopanan. Sanksinya juga hampir sama. Nanti kita masuk ke sanksinya. Itu mengatur tingkah laku masyarakat. Terakhir, norma hukum. Nah, ini norma hukum dibuat oleh orang-orang yang paham akan hukum dan punya tindakan atau sanksi yang tegas. Contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kita lihat, inilah yang terjadi di beberapa lingkungan tempat tinggal kita. Yang pertama di lingkungan sekolah, menggunakan pertanyaan Bapak, sudahkah kalian menggunakan seragam dengan baik? Sudah. Mantap. Berarti penerapan norma di sekolah sudah kalian laksanakan dengan baik. Kedua, di rumah. Nah, waktu kalian itu lebih banyak di rumah. Lihat di situ penerapannya, membantu orang tua. Kedua, tapi kenyataannya seperti itu kah di rumah atau berbeda? Iya. Kalian sayang kan sama adik kalian? Adik kalian sayang bukan kalian marah-marahi di rumah kan? Bukan. Bagus, berarti kalian itu anak yang Baik. Kalau disuruh orang tua langsung siap. Contoh, saya kasih contoh. Si Natasha, cuci piring, kata mau. Siap mak, langsung dikerjakan. Seperti itu. Oke, yang kedua, sanksi hukum. Denda. Tahu denda? Denda itu berkaitan dengan apa? Uang. Kemudian penjara. Untuk pelanggaran norma dan sanksinya yang terakhir adalah sanksi agama. Kalau menurut Bapak, ini yang paling parah dan paling seram. Sanksi agama itu tidak kelihatan ya. Iya, Pak. Tapi saya rasa kalian takut akan sanksi agama. Siapa yang berani dengan dosa? Ada yang suka berdosa. Oke, kita lanjut.
pentingnya norma di dalam masyarakat. Yang pertama, menjaga ketertiban. Menurut kalian, lingkungan kalian sekarang itu sudah tertib? Sudah, Pak. Sudah, karena adanya Norma. Bayangkan kalau tidak ada norma, tidak akan berani kalian jalan sendirian. Nah, di sini Bapak akan memutar video, jadi tolong perhatikan ke depan, simak video ini secara seksama. Mari kemudian duduknya perbaiki dulu, karena Bapaknya sudah mulai lemas-lemas. Oke, semua perhatiannya ke depan. Video Bapak putar. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Oke, sudah perhatikan videonya kan? Nah, itulah jenis-jenis norma yang bisa kalian lihat di lingkungan sekolah. Tadi ada satu yang menarik Bapak lihat, itu norma kesusilaan. Yang baru kalian lihat, ketika ada teman yang kejatuhan duit, teman yang di belakang melihat, tapi tidak langsung dikembalikan. Tapi kalian tidak seperti itu kan? Tidak. Ketika menemukan yang bukan punyanya, langsung dikasih ke orang yang Punya. Begitupun ketika memberikan harus Sopan. bukan seperti video tadi. Yang lebih Dia kita akan membentuk. Bapak sudah membentukkan kelompok kemarin. Silahkan bentuk kelompoknya seperti yang telah Bapak bentuk kemarin. Silakan bentuk kelompoknya. Oke, kembali kalian membentuk kelompok. Dengarkan Bapak memberikan penjelasannya. Nah, di sini ada tugas untuk tiap kelompok. Sudah ada soal yang akan kalian jawab. Satu kelompok sudah jelas terdiri dari 4 orang. Bapak akan bagi LKPD-nya, dijawab, kerjakan dengan kerjasama, bukan sama-sama kerja. Oke, kerja sama. Baiklah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kalau tidak ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya. Kalau ada yang kurang jelas dari tugas kelompoknya, silakan bertanya.
Sudah paham kan? Jelas semua kan? Jelas, Pak. Silakan lanjutkan diskusi. Ada yang Sudah selesai? Sudah. Baiklah. Kalau sudah selesai, berarti saatnya presentasi ke depan. Nah, sebelum presentasi ke depan, Bapak kasih tahu sedikit gimana langkah-langkahnya nanti. Maju ke depan, satu moderator, kemudian ada yang membacakan dan ada yang menjawab pertanyaan. Paham? Dan satu lagi, ada yang Menulis. Jadi semuanya sama-sama bekerja sama. Oke. Kelompok siapa yang berani maju duluan ke depan? Kami, Pak. Oke, silakan kelompok satu. Kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang akan membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh saudara kita Miken. Adapun hasil diskusi kami adalah 1. Hal yang terjadi pada gambar adalah yaitu melanggar aturan berlalu lintas dengan berkendara melebihi jumlah. Yang melatar belakangi peristiwa tersebut adalah kurangnya didikan dan faktor lingkungan. Solusi atau saran untuk kejadian tersebut adalah mengajarkan norma di dalam keluarga, memberikan sanksi. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik saudara Lestari, kami persilahkan. Apakah mengganggu orang lain beribadah adalah pelanggaran norma agama? Baik, kami akan mendiskusikannya dahulu. Baik saudara Lestari, kami akan menjawab pertanyaan saudari Lestari yang dibacakan oleh saudara Hendrik. Baik, saya akan menjawab. Mengganggu orang beribadah adalah pelanggaran norma agama karena mengganggu kenyamanan orang lain dari beribadah. Baik, apakah saudara Lestari sudah mengerti? Baik, sekian hasil diskusi kami. Atas pertanyaan dan perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Oke, sudah 2 kelompok. Kami, Kita Pak. kedua lagi. Siapa yang mau maju? Kami, Pak. Dua kelompok 4 ya. Kita akan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bertentangan dengan norma hukum yang dibacakan oleh teman kami Dahlena. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu norma hukum. Kami akan menjelaskan satu persatu yang ada di dalam gambar tersebut, yaitu hal yang terjadi pada gambar pertama adalah melanggar lalu lintas dengan tidak memakai helm. Latar belakang pada gambar tersebut menurut kami adalah kebiasaan dan kelalaian. Solusi atau saran kasus pada tersebut adalah Inilah hasil dari diskusi kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. saya. Baik kepada teman-teman Nigen, kami persilahkan. Sebutkan pelanggaran berat pada norma hukum serta sanksinya. Baik, kami akan mendiskusikan pertanyaan dari saudara Niken. Baik, kepada saudara Niken, kami akan menjawab pertanyaan Anda yang dibacakan oleh teman kami Natasha. Baik,
Saya akan membacakan pertanyaan dari saudara Niken. Menurut kelompok kami, pelanggaran berat norma hukum yaitu membunuh. Sanksinya adalah hukum penjara. Terima kasih. Baik, kepada saudara Niken, apakah sudah mengerti? Baik, saya sudah mengerti. Terima kasih. Sekianlah hasil dari diskusi kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Nah, terakhir, silakan sedikit Bapak kasih masukan. Ini ada plus minusnya. Untuk setiap kelompok, semua itu sudah bagus, tetapi ada sedikit kekurangan. Sedikit itu bukan berarti kalian tidak mampu. Sekali lagi, kasih tepuk tangan untuk diri kalian. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, nah untuk melakukan peregangan, jadi mari kita melakukan ice breaking yang mau Bapak kasih simpel aja, sederhana. Semuanya silakan berdiri. Apalagi perempuan dengan laki-laki agak berjarak, karena berhubungan dengan tangan dipanjangkan, nanti bersentuhan. Sudah? Oke, perhatikan, dengar apa yang Bapak katakan, tapi jangan lakukan apa yang Bapak lakukan. Sebelumnya saya akan tunjukkan ini kebenarannya. Apa yang saya katakan, lakukan kebenarannya. Oke? Sabar ya, masih ada. Oke, sudah semuanya? Sudah siap? Tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah. Oke, sekali lagi. Tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas. Fokus dengan gerakan cepat. Tangan ke samping. Oke, sudah. Sekali lagi. Sudah mulai fokus. Tangan ke depan. Mulai lagi ada yang tidak fokus ya. Oke, sekali lagi. Ini terakhir. Fokus tidak fokus kita selesaikan karena supaya relax. Tangan ke depan. Oke. Nah, setelah kita belajar materi, sudah mendiskusikan apa yang kalian diskusikan tadi, sudah dipresentasikan tentang norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sekarang ambil buku kalian, buku catatan, kemudian tulis rangkuman apa yang sudah kita pelajari tadi. Silahkan dituliskan di buku catatannya masing-masing. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Pak. Karina sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah selesai, sini Bapak akan membagikan LKPD. Jadi ini dikerjakan, iya, ini individu dikerjakan dengan jujur tanpa mencontek. Ingat, tadi kita sudah belajar tentang Norma. itu melanggar norma kesusilaan. Kalau mencontek yang bukan miliknya, lihatlah punyamu sendiri, jangan lihat punya orang lain. Oke, Bapak bagikan ya. Pak, Oke, itu ada LKPD untuk individu. Silahkan dikerjakan. Jangan mencontek.
Oke, sini. Oke, selanjutnya Bapak akan bagikan selembar kertas dengan ada pertanyaan di dalamnya untuk kalian menuliskan refleksi. Nah, setelah kalian tuliskan nanti, di sini juga ada kertas namanya stick notes. Kalian bisa membuat emot atau emoji. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Iya, Pak. Itu Bapak bagikan ya refleksinya ya. Oke, silakan ditulis. Bapak kasih waktu sebentar. 3 menit, waktunya sudah cukup. Silakan. Oke, sudah selesai? Iya. Kumpulkan kertasnya berbaris ya. Maju satu baris, lalu ambil kertas yang sesuai dengan warna kalian. Lalu tulis, nanti kita ke depan. Silakan. Iya, Pak. Baris yang pertama, antar ke depan. Silakan ambil kertasnya. Silakan tulis emot atau emoji yang menggambarkan perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Oke, silakan. Dan sudah baris pertama silakan ditempel dulu. Silakan tempel ke depan. Yang baris kedua yang sudah selesai. Jangan berebut, jangan berebut. Pada tempatnya. Oke, silakan duduk kembali. Materi kita di minggu yang akan datang itu adalah mengenai arti dan penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, itulah materi kita minggu depan. Silakan dibaca di rumah dan dipahami. Nah, tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Silakan Karina. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk kalian. Kita sudah selesai menyelesaikan pelajaran. Selamat pagi. Jangan ribut, tunggu gurunya yang selanjutnya.